Nah, Natal terjadi di keluarga kita, di kehidupan kita kalau ada sukacita relasi anak orang tua ini. Pihak generasi sebelumnya dengan generasi setelahnya itu mencoba saling memahami, saling menerima apa adanya. Kadang kita... Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap, saya berdoa, semoga persiapan Natal kita, karena Natal sudah di depan mata, tinggal hitungannya hari. Apakah kita masih sibuk dengan urusan-urusan dunia? Romo tahu aja, masih kerja nih Romo sampai tanggal 24. Romo tahu aja, saya belum menyiapkan sesuatu yang lebih penting daripada segala hal-hal material, yaitu persiapkan hatimu. Murnikan hati, bersihkan diri, berdamai. Memulihkan relasi-relasi yang rusak berantakan dengan sesama, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak-anak, dan yang terlebih adalah relasi yang hancur dengan Tuhan disambung kembali. Besar banget harapan saya, doa saya, semoga Natal tahun ini buat Anda, buat kita semua istimewa. Saudara-saudaraku yang terkasih, Anda rencananya mau merayakan Natal di mana dan jam berapa? Kalau saya malam Natal di Paroki Kranggan, lalu tanggal 25 paginya di Paroki Cikarang. Itu jauh-jauh tuh. Saya sengaja paroki-paroki yang jarang saya datangi. Semoga Anda penonton Bible Learning ketemu sama saya di sana ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, memang yang namanya kalender liturgi gereja menjelang Natal di minggu Advent yang keempat itu, minggu terakhir, persiapan terakhir, kalender liturgi gereja memperkenalkan nubuatan-nubuatan yang sangat amat penting. Kemarin Anda sudah diperdengarkan nubuat Nabi Mika, bukan? Perempuan yang akan melahirkan, yang akan mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai, menggembalakan umat ini dengan kekuatan Tuhan. Nah, saat ini saudara-saudara, beberapa hari sebelum Natal, lagi-lagi dan lagi nubuatan Maleaki yang diperkenalkan, yang diperdengarkan di kalangan umat. Nabi Maleaki ini memang luar biasa sih saudara-saudara. Karena Nabi Maleaki secara posisi dalam kitab suci kita itu istimewa. Misalnya kalau Anda cari kitab Maleaki, kitab Maleaki ada di urutan terakhir sebelum kitab suci kita beralih ke perjanjian baru. Nabi Maleaki juga adalah nabi di urutan terakhir dari Nabi Hosea, Yoel, Amos, lalu 12 nabi kecil ditutup dengan pewartaan Nabi Maleaki. Saudara-saudara, saya selalu mengatakan bahwa posisi awal, posisi akhir sebuah teks, sebuah kitab itu istimewa dalam kitab suci kita. Bagaimana firman Tuhan ini memang sungguh-sungguh ada karya Roh Kudus di dalamnya, bukan melulu karya manusia. Contoh paling mudah misalnya ya, bagaimana kitab suci kita diawali dengan kitab Kejadian. Semuanya baik, sangat amat baik. Relasi dengan Allah, manusia pertama ini sangat baik, harmonis. Manusia betul-betul hidup bersama-sama dengan Allah. Tapi kan ujung-ujungnya hancur. Tapi nanti kalau Anda buka kitab Wahyu, semua yang hancur, relasi yang terputus itu dipulihkan dalam dunia baru di kitab Wahyu. Kebersatuan manusia dengan Allahnya. Manusia menemukan jalan pulang menuju Allah, bersatu kembali. Apa yang renggang, apa yang terputus disambung kembali dalam kitab Wahyu. Nah, apakah Anda tahu di tengah-tengah itu ada kitab Kidung Agung, bercerita tentang mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang bersatu, terus terpisah, terus bersatu kembali. Itulah kitab suci kita. Awal, akhir, dan tengah-tengah juga sangat istimewa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kitab Maleaki itu cuman ada 4 bab.
Udah begitu, yang bab terakhir, bab 4 yang dibacakan di hari Senin ini, itu sangat pendek, cuman 6 ayat saja. Tapi meskipun 6 ayat saya akan tunjukkan kepada Anda, ternyata nubuatan ini masih sangat amat relevan sekali, pakai banget untuk kita zaman sekarang. Romo jadi penasaran, Romo suka gitu deh, suka ngompor-ngomporin, nanti ujungnya biasa-biasa aja. Enggak, kali ini enggak. Saya nggak kayak orang tukang obat gitu ya. Wah, obat ini penting, obat ini manjur, obat ini mujarab, sekali makan bisa langsung sembuh. Kali ini tidak. Sayang kalau ngomong nubuat Nabi Maleaki yang ditulis 2000 lebih tahun yang lalu. Ternyata makin kesini makin berbunyi. Nubuatan inilah yang harus kita dengar, yang harus kita ikuti. Yang mana sih Romo? Ini dia. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Romo, biasa-biasa aja. Ya kalau Anda bacanya sekali dua kali saja. Tapi kalau Anda renungkan, di sini ada sebuah persoalan yang akhir-akhir ini sedang meresahkan, yaitu konflik gesekan antar generasi. Ada generasi baby boomer, ada generasi milenial, ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z, Gen Z. Yang terakhir ini generasi Alpha yang baru saja lahir. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda masuk generasi yang mana penonton Bible Learning? Coba saya mau lihat generasi-generasinya penonton Bible Learning. Apakah banyak dari baby boomer, artinya usianya sudah 60 tahun ke atas, atau didominasi oleh generasi milenial? Seperti saya ini masuknya milenial, umurnya ya 40-50, atau Gen Z, generasi yang akhir-akhir ini sedang banyak meresahkan para orang-orang tua. Karena apa? Ya itulah yang akan dibahas dalam Nabi Maleaki ini. Saya yakin saya tinggal bersama 22 frater. Jujur saudara-saudara, kalau mau dicari konfliknya itu gampang banget. Saya nggak ngerti pemahaman mereka. Saya seringkali nggak ngerti pikiran mereka. Saya seringkali nggak mengerti cara mereka hidup. Gimana cara setiap hari itu handphone di tangan, kalau tidur bisa dipegang itu bakal dipegang itu. Sayangnya handphone tuh harus di-charge, maka terpisah dari tangan mereka. Para Gen Z ini misalnya seperti itu. Cenderung sekali sebuah generasi melihat generasi sebelum atau generasi sesudahnya itu dengan cara pandang generasinya. Contoh begini saudara-saudara. Waktu saya generasi milenial, saya kelahiran tahun 77. Waktu itu orang tua di zaman itu mendidik anak-anaknya untuk apa? Untuk hormat dan bakti balas budi orang tua. Iya apa iya? Bener, kamu sekolah yang pintar. Nanti kalau kamu pintar, kamu bisa kerja, kamu jadi orang kaya. Nanti kalau udah kaya, kamu balas budi sama orang tua. Ajak orang tua jalan-jalan, ajak orang tua hidup enak. Itu yang ada di kepala saya, teman-teman saya, generasi saya itu. Hidup harus hormat sama orang tua. Maka di zaman saya, kalau orang tua melotot, itu kita udah takutnya setengah mati. Kalau orang tua pegang sapu lidi, kita udah jerit-jerit setengah mati waktu itu. Betul apa betul? Anda yang generasi milenial yang sama seperti saya, kita itu dididik dengan segala keterbatasan. Kalau punya sebuah barang, kalau belum habis, jangan beli lagi. Sayang. Contoh lilin ini. Ini lilin ini udah habis nih. Tapi saya nyalain sampai lama-lama sampai habis sendiri dia. Kalau belum habis, kalau belum rusak, mainan misalnya, mainin terus. Jangan pernah minta mainan yang baru.
Mama, papa nggak punya duit. Mama, papa itu dagang. Cari duit itu susah. Kamu jangan gampang-gampang minta duit gitu. Seperti itu bukan? Bener Romo. Soal waktu di sekolah misalnya, generasi saya ya, namanya sama guru itu entah diucek-ucek sama guru, dicubit, dipukul pakai penggaris, lalu jarinya tuh waktu itu dipukul sama penggaris kayu itu. Kita ngadu ke rumah, "Ma, tadi aku diomelin sama ibu guru, dicubit, ditampar, bahkan dikelepok misalnya." Orang tua kita kalau kita ngadu, langsung kamu pasti bikin salah. Nggak ditanya lagi, kamu kenapa emangnya? Langsung kita tambah digebukin lagi. Betul apa betul? Itu di zaman saya. Generasi sebelum saya, Anda yang usianya 60 tahun ke atas, pasti punya cerita sendiri. Generasi X, generasi Z, itu pasti punya ceritanya sendiri yang berbeda. Kan katanya kalau generasi Z yang sekarang ini, kalau di sekolah itu dimarahin guru misalnya, dicolek aja, dicubit aja sedikit, pulang ngadu ke orang tuanya langsung apa? Langsung datengin sekolahnya, ibu gurunya, bapak gurunya, kalau bisa dituntut ke pengadilan, besok diberhentiin. Anak generasi Z juga itu susah untuk memilih. Karena apa? Setiap saat mereka dibeliin mainannya itu sampai 1 kontainer gitu ya, isinya ya macam-macam. Tapi yang mereka suka itu bisa mereka jaga, yang enggak mereka suka udah mainin cuma sejam 2 jam terus udah ganti. Karena apa? Punya mainan yang lain. Maka orang generasi yang sebelumnya menganggap generasi Z ini tidak menghargai barang miliknya. Gimana mereka mau menghargai? Belum sempat mereka suka, belum sempat mereka mainin, belum sempat attach sama diri mereka, orang tuanya udah kasih mainan yang lain. Tas juga begitu, baju juga begitu, sepatu juga begitu, aneka macam saudara-saudara. Kalau kita lihat orang tua kita, waduh, mereka itu kan dididik dengan cara zaman mereka sendiri. Zaman perang misalnya, zaman susah misalnya. Wah, dulu mah papa kalau sekolah itu jalan kaki misalnya. Papa dulu, mama dulu kalau sekolah itu nggak bawa bekal. Itu si oma kalian itu masak itu cuma telur, dibelah jadi 6. Ikan dipotek-potek, dibagi-bagi, anaknya cuma dapat seiprit-seiprit. Itu kan orang tua kita. Nah, sayang seribu sayang, memang sungguh terjadi generasi yang satu tidak bisa memahami generasi yang lain. Tadi saya bilang sama para frater maafin saya ya. Saya dengan mereka itu generasinya udah berbeda. Sering kali saya nggak habis pikir, saya nggak bisa menyelami, saya nggak bisa merasakan. Cenderungnya apa? Saling menyalahkan. Saya nggak bisa memahami mereka, mereka nggak bisa memahami saya. Pola pikir saya, impian saya, cara hidup saya, nggak bisa. Jatuhnya apa? Konflik. Kalau udah konflik apa? Rasa damainya hilang, lebur, musnah, hancur. Berubah menjadi permusuhan, gesekan antar generasi, saling menyalahkan, saling membenarkan diri. Akhirnya nggak ngomong-ngomongan, akhirnya diem-dieman, akhirnya acuh tak acuh. Saudara-saudaraku terkasih, ternyata itu sudah dikatakan oleh nubuat Maleaki. Nah, dari situ kita bisa memaknai Natal. Pada menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, aku akan mengirimkan Nabi Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Natal bukan sekedar perayaan Ekaristi, kebaktian di mana-mana gitu. Apalagi baju baru, apalagi kandang Natal, apalagi pohon Natal, apalagi sale-sale, sel-sel di mall-mall. Kalau itu semua disingkirin, Natal tetap ada kok. Allah hadir di tengah-tengah manusia, masih tetap ada. Tapi saudara-saudara, palungan yang harus disiapkan adalah palungan yang dilingkupi oleh rasa damai, lintas generasi, jangan lagi ada konflik.
mencoba saling memahami. Selama ini mungkin kita mengira cuma kami ini orang tua berusaha memahami anak-anak. Anak-anak gak pernah ngertiin orang tua. Seperti itu bukan? Tapi percayalah, dengan caranya sendiri-sendiri, setiap generasi mencoba memahami. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal, kadang-kadang berantakan. Nah, Natal terjadi ketika relasi-relasi, siapa yang punya konflik dengan papanya, dengan bapaknya. Romo, jadi malu Romo. Belum sempat minta maaf sama papa Romo. Papa udah keburu meninggal misalnya. Siapa yang punya konflik sama ibunya? Ibu kita dengan segala macam kerapuhannya, kelemahannya, keterbatasannya, yang dididik, yang hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Kita mencoba memahami dia. Dia mencoba memahami kita. Itu nggak akan pernah bisa 100%. Karena kita berasal dari generasi yang berbeda. Dengan mantu, apalagi ini yang mantu ya, mantu perempuan sama mertua perempuan itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang, zaman AI, zaman ChatGPT, ternyata teknologi secanggih apapun tidak membuat otomatis menantu perempuan langsung bisa akur dengan mertua perempuannya. Terus bagaimana kalau yang satu, dasar itu menantu perempuanku itu Romo, gak bisa masak, gak bisa berbenah, gak bisa ngurus anak, gak bisa ngurus suami. Misalnya ya, soal kalau baru melahirkan pakai korset gitu ya, pakai gurita aja itu perang itu. Soal anak dibedong apa enggak aja bisa ribut itu. Dulu mami misalnya, itu kamu tuh dibedong loh. Wah mami nggak bisa, kata dokter itu di bedong itu bahaya, anaknya kakinya bisa bengkok-bengkok. Soal anak bayi umur 4 bulan makan nasi apa kagak, wah itu bisa berantem perang dunia ketiga. Mami nggak boleh mami, sampai 2 tahun harus ASI katanya. Maminya nggak bisa, dulu kamu itu umur 6 bulan udah makan kacang hijau misalnya. Ribut sehingga damainya nggak ada. Di rumah nggak ada damai, maka orang cenderung nggak betah di rumah. Sukanya keluyuran, sukanya nongkrong, sukanya di mall, sukanya di mana-mana. Karena di rumah nggak bisa memahami dan nggak bisa dipahami. Mau ngomong dikit ribut, mau komplain dikit berantem, maka nggak ada damai. Nah, Natal terjadi di keluarga kita, di kehidupan kita kalau ada sukacita relasi anak orang tua ini. Pihak generasi sebelumnya dengan generasi setelahnya itu mencoba saling memahami, saling menerima apa adanya. Kadang kita udah paham sepaham-pahamnya, tapi kalau kita nggak bisa menerima, ya sulit. Ada sesuatu yang memang bisa diubah. Mami maunya begini ya, kamu maunya begini. Oke, kita usahain misalnya. Kita mencoba untuk paham. Tapi ada kalanya beberapa hal yang tidak bisa diubah. Kalau udah terhadap hal-hal yang bisa diubah, puji Tuhan, syukur pada Allah, syukur ada pertobatan, relasinya dipulihkan. Yang satu kalau dulu ngerocos, sekarang ngerem. Yang satu lebih memberi perhatian, yang satu kasih waktu kepada generasi sebelumnya misalnya. Tapi gimana kalau terhadap hal-hal yang tidak bisa diubah? Menerima apa adanya. Mencoba kita menyesuaikan diri, kita beradaptasi. Kalau misalnya Romo dari lahirnya memang saya udah begini Romo. Ketika disadari mudah-mudahan. Kalau dulu 100% sekarang dikurangin yang jelek-jeleknya. Mudah-mudahan jadi 60%, mudah-mudahan jadi 30%. Kalau memang tidak bisa diubah sama sekali, mintalah, Tuhan, biar ada damai dalam hatiku. Aku bisa menerima perbedaan ayahku, perbedaan ibuku, perbedaan anak-anakku, perbedaan menantuku, perbedaan ipar-iparku, perbedaan mertua-mertuaku. Aku mohon ya Tuhan, supaya hati bapak-bapak berbalik kembali kepada hati anak-anaknya. Itulah damai, itulah sukacita sejati. Dikatakan ya, saudara-saudara,
dalam bacaan pertama. Lihat, aku menjuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Maleakhi berbicara soal Yohanes Pembaptis. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sungguh ia datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Saudara-saudara, itulah pertanyaan Tuhan buat kita. Siapkah kamu di hari kelahiranku? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam, seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia akan menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Kalau hidup kita nggak benar, kalau hidup kita masih kotor, kalau kita masih mencela-mencele, Tuhan menolak persembahan kita. Tapi syaratnya, nanti di hari Natal, Anda membawa persembahan terbaik hidup kita dari cara hidup yang benar. Nah, dikatakan, maka persembahan Yehuda dari Yerusalem akan berkenan di hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, seperti di tahun yang sudah-sudah. Saudara-saudara terkasih, mari sebelum Natal coba berdamai, coba minta maaf. Mohon rahmat Tuhan tidak mengulang kesalahan yang sama. Mulai coba belajar menguasai emosi, menguasai pikiran kita. Jangan mau menang sendiri aja, jangan mau dimengerti aja. Apakah aku juga bisa memahami dan mengerti, menerima apa adanya, kelebihan maupun kekurangan, semua yang lancar ataupun kejatuhan, ataupun keterpurukan, bahkan kegagalan. Anak-anak terhadap perceraian orang tuanya. Siapa sih yang mau bercerai ketika menikah? Tapi kalau itu memang sudah terjadi, anak-anak seringkali nggak memahami. Mami salah, kenapa mami diam saja ketika papi begitu? Misalnya banyak sekali terdengar. Papi itu orang tua nggak becus, orang tua nggak bertanggung jawab. Sampai ninggalin mami, ninggalin kami anak-anaknya. Saudara-saudara terkasih, yang sudah terjadi, cobalah diterima, dipahami, dan masing-masing dari kita coba menerima, mencoba koreksi diri, coba introspeksi diri. Jangan cuma salah, tapi introspeksi diri juga. Tuhan, supaya Natalku istimewa. Cakep nggak? Cakep banget Romo nih bacaan-bacaannya. Saya berdoa, saya berharap Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, damaikanlah keluargaku, damaikan hati dan pikiranku ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.